Masuk tentunya ke game pertama antara Hertz Giganti dan juga Ford Avenue yang dimana kita sudah melihat teman-teman dari kedua tim ini sudah berada di lane-nya masing-masing. Tapi dari Lumbur, kita tahu Lumbur itu bisa banget ngasih damage sama ngasih knock up. Jadi dia mau nggak mau harus bisa banget mengganggu junglernya dari arah tim Ford Avenue. Tapi ternyata Aoi lebih milih ke arah atas dulu. Nah, sedangkan di sini udah ada pergerakan juga nih dari kedua mid lane kita, ada Arab dan juga Nunu di situ. Iya, dan sekarang kalau kita lihat juga di sini dari King DS-nya sedang beradu mekanik dengan Omen, saling merebutkan last hit untuk mendapatkan dari objektif dari creep-nya ya. Dan kalau kita lihat sih dari arah Golem tapi tadi sempat diganggu sedikit oleh tim musuh gitu kan dari Ford Avenue-nya juga. Hertz Giganti masih berusaha untuk mengimbangi jalannya permainan di sini. Sementara dari Ford Avenue masih menekan jalannya permainan. Dan kalau kita lihat tadi dari sisi talent yang digunakan nih, Captain-nya sudah pakai talent sprint nih. Waduh, ya. Jadi ya memang nggak, kalau misalkan ada yang salahin Captain pakai sprint atau flicker aja mending gitu kan. Ya sebenarnya sprint nggak salah juga gitu, meskipun dia ada skill yang menambah movement speed juga kan. Iya, tapi menurutku Captain nih pakai item ini, pakai talent ini tuh bisa jadi untuk ngejar, bisa jadi untuk kabur juga itu dia. Kalau misalnya flicker tuh kadang kita nggak kekejar nih kalau misalnya mau ngejar musuh. Jadi dia pakai talent yang lebih worth it lah mungkin, atau yang lebih cocok sama play game-nya dia. Tapi ternyata dari arah mid lane juga kita sudah melihat adanya pergerakan dari Keito dan juga Hon, yang dimana tadi udah mengacak-acak keberadaan seorang Liliana, tapi berhasil untuk meredam emosinya dia untuk tidak maju-maju ke depan. Karena dari arah map juga, minimapnya sudah terlihat udah ada Aoi dan juga Tachi. Mungkin Aoi nggak kelihatan karena dia sedang bersembunyi di bush tersebut, tapi di sini juga mungkin bakal ada terjadinya kontes sepertinya. Oke, dan pakai itu jadi kontes, langsung maju ke depan. Nunu Junior masih mundur saja di AY menggunakan fusilnya, langsung masuk menggunakan Dragon Claw-nya. Hanya diputar saja, Lumbur memukul mundur musuh di sana, langsung masuk menggunakan daerah sunset. Alain dapat kill, dicuri oleh Han, langsung maju lagi. 5 orang sudah ready, 2 orang tumbang dari Ford Avenue, langsung mundur lagi. 3 orang terkena pull shot dan harus tumbang yang terakhir dari kill di sana, Elvi. 3 orang bahkan ya yang berhasil ditumbangkan oleh Hertz Giganti, dan sekarang Absol Dragon-nya diamankan oleh tim Hertz sendiri, yang dimana kita lihat tadi pergerakan atau rotasi dari teman-teman Hertz ini memang cukup menyeramkan sekali ya menurutku. Apalagi tadi memang udah ada Cepeni dari atas langsung ke arah bawah, terus juga udah ada pergerakan dari FG juga, yang dimana dia langsung masuk tuh fokus ke arah Liliananya dan juga berhasil ke arah seorang Aoi-nya. Dan kita lihat juga di sini Outlaw mungkin tidak bisa selamat tentunya, tapi masih bisa ternyata dibalikin keadaannya karena dari seorang Alain atau dari FG-nya terkena aggro damage yang banyak dari tower. Tapi ternyata udah ada Hound juga di situ mengeliminasi seorang Outlaw. Jadi ini balas dendam ditukar 1 gitu ya. Dan sini udah ada pergerakan dari arah Aoi. Dan langsung juga digunakan fusiletnya di sana. Nunu harus cut dari sana. Keito mengetahui adanya musuh 3 orang di sana, langsung maju menggunakan sword and shield-nya, masih berusaha untuk membuka map, masih berusaha untuk melihat juga, langsung ditarik menggunakan lasso of truth-nya. Di sana Hound melawan 2 orang, mundur dulu, ditambahkan dari cliff flicker-nya. Nunu memukul mundur teman-temannya, dan harus kembali dulu di IY, jangan terlalu dipaksakan. Jarvis menggunakan shuriken toss-nya untuk memukul mundur. Ada Captain di sana. Ada Cepeni di situ, masih bisa untuk ngasih damage yang lebih, tapi bagusnya dari Ford Avenue ini dia bisa memperkirakan damage yang masuk berapa. Jadi kalau misalnya udah nggak kuat, nggak bisa, dia langsung mundur aja gitu. Tapi dari Nunu juga memang open map yang dia lakukan, dia memang kayak ngasih informasi yang lebih lagi ke arah teman-temannya. So dari arah bawah juga kita sudah melihat adanya pergerakan dari Outlaw maupun dari seorang Aoi-nya, seorang kill di situ. Tapi ini juga bakal agak sedikit mundur-mundur aja sih seenggaknya. Tapi karena nggak bisa loh. Ini udah ada Cepeni dari arah belakang. Dia mau nggak mau tuh nggak boleh gegabah maju ke arah depan. Apalagi memang kalau tujuan mereka tuh untuk dapetin seorang Cepeni-nya di situ. Dan kalau kita bisa bilang sini Elvi, ada 4 talent Mark of the Frost yang rune Mark of the Frost yang dipakai gitu ya, maksudnya oleh teman-teman dari Ford Avenue. Ini juga harus dinotis oleh teman-teman di Hertz sih. Jadi lu nggak boleh masuk sembarangan gitu ke dalam tower. Contohnya tadi lah untuk Alainnya yang masuk gitu kan untuk ngejar Omennya. Meskipun Omennya nggak make dia, cuman dia masih stay aja di tower karena tahu damage yang ditimbulkan nggak cukup untuk mengeksekusi dia gitu kan. Tadi dia pakai flickernya kalau nggak salah Omennya. Dan memang itu sedikit memukul mentalnya FJ kayak di sana tuh. Karena udah mulai turun nih agresivitasnya di sana gitu kan, di bawah gitu. Iya benar.
benar. Tapi kayaknya dari FG ini bakal fokus ke arah minionnya aja, dia clear creep, abis itu naik lagi ke atas kayak gitu sih dari seorang FG ini. Karena kalau misalnya FG mau ke arah seorang Omen ya pasti mungkin kadang gambling banget apakah dia kalah atau enggak. Tapi lebih baik dibanding hal tersebut terjadi, mending mereka dari seorang FG ini membantu ke arah teman-temannya. Apalagi di sini juga udah ada pergerakan dari Fourth Avenue yang dimana sudah ada gerakan dari arah seorang Arab, waduh namanya, dan seorang Liliana yang kita tahu juga tadi ngasih signing blade-nya yang dimana langsung masuk ke arah seorang Keitonya. Meskipun begitu dari arah atas nih kita lihat udah ada pergerakan lagi. Nunu juga di situ sudah terkena cukup banyak damage, tapi harus bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Chepenny. Dan seorang Chepenny terkena damage yang lumayan juga yang diberikan oleh seorang Nunu. Oh my god, tapi dari arah bawah nggak sampai di situ. Udah ada pergerakan yang terjadi lagi. Udah 2 orang berhasil untuk disekap oleh seorang Outlaw dan akhirnya dibantu dengan seorang Awi dan berhasil untuk mendapatkan 2 kill sekaligus. Waduh, itu pencidukan operasi tangkap tangan yang sangat bagus ditimbulkan. Tapi kalau kita lihat masih ada fight sana, Arab versus Keito. Tapi ada shield, berhasil bisa dikeluarkan. Masih membekukan dirinya. Arab masih mengejarkan, masih membayang-bayangi tentunya di arah bawah. Tapi sayangnya di arah atas, Kepenny sudah ditekan. Lumpurnya tidak bisa berbuat banyak. Langsung dikejar oleh Nunu di Junior. Pierce langsung menebas nyawa Kepenny di sana. Oke, perhatian tower sudah teralihkan. Nunu masih bisa selamat di sini. LV sangat baik permainan Fourth Avenue. Sangat memberikan sebuah celah ataupun mempanis dari eksekusi inisiasi war yang dilakukan oleh Hearts ataupun inisiasi ganking yang bisa kita bilang ya. Gankingnya memang. Tapi dari Fourth Avenue ini dari arah bawah mereka sudah mendapatkan 2 orang. Langsung dari seorang Nunu ini bisa untuk maju ke arah depan seorang Chepenny yang memang lagi sendirian. Yang dimana lumburnya tadi mau ke arah bawahnya, mau seenggaknya ke arah mid lane-nya lah biar bisa bantuin teman-temannya. Tapi ternyata Nunu sudah melihat ada perpecahan sedikit dari tim Hearts ini dan dia memanfaatkan hal tersebut dengan begitu bagusnya. Sedangkan dari tim Hearts ini agak kehilangan 1 atau 2 tower yang kita tahu juga dari atas juga sudah mulai dicicil habis-habisan. Tapi dari arah Nunu juga kita sudah melihat adanya pergerakan dari seorang Chepenny dan juga Jester di situ menghasilkan damage yang cukup ke arah seorang Nunu untuk memukul mundur seorang Tachi tersebut. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dari segi item di sini ya, Alena udah jadi Cliff Sancti, tentunya dari critical damage-nya akan sangat jalan banget di sana, apalagi dia ada 3 jenis damage yang ditimbulkan dari 2 pedang itu gitu kan. Dan sekarang tuh lane-nya sudah jadi karena Loki Curse dan juga Boomstick, berarti Iron Blast-nya bakal sakit banget, ditambah juga dari penggunaan rune-nya yaitu Holy Thunder sana ya. Jadi memang untuk hit pertama tentunya akan sakit banget di sana. Dan langsung Nunu maju ke depan menggunakan Drobit-nya, masih dieksekusi juga oleh kill, tapi saya terlalu tebal batu di sana. Arab maju ke depan menggunakan Shining and Blinding Light-nya. Dan yes, harus mundur dulu nih Elvi, teman-teman dari Hearts. Mundur dulu dari teman-teman Hearts yang dimana kita sudah melihat juga udah ada Liliana dan juga Nunu dari arah depan yang mencoba untuk memukul mundur atau enggaknya bisa memberikan waktu Bayington ke arah seorang Liliana biar kabur. Tapi ternyata Nunu di situ sudah terkena 3 orang, 2 orang ganking apakah lagi dari damage yang dikeluarkan oleh Chepenny. Memang begitu besar banget gitu ya. Apalagi di sini Nunu masih belum full item defense yang kulihat, jadi masih belum kuat lah atau masih agak lembek sedikit. Tapi terjadi ada pertukaran ya dari lane-nya Chepenny sama Omen ini, Abyssal sama DS-nya ditukar. Dan kita lihat di sini udah ada pergerakan lagi, tim Hearts mencoba untuk ngambil Holy Dragon. Holy Dragon-nya atau objektif mereka dan berhasil didapatkan tanpa adanya kontes yang terjadi oleh Fourth Avenue maupun Hearts CGNT. Iya, dan sekarang kalau kita lihat juga Nunu sudah kembali ke arena pertempuran. Sudah ada 3 orang di bawah, sementara Awi masih nge-fight Keito di sana cukup tebal, masih dikeluarkan. Langsung Dragon's Claw kembali lagi, terlalu jauh, mundur dulu. Dragon's Sword langsung kena Death at Sunset, mati di atas senja tentunya. Hearts FG menumbangkan kill di sana. Kill terkill ya ampun namanya. Tapi di sini juga udah pergerakan nih dari Hearts yang dimana mungkin mereka udah dapetin mereka mungkin baru dapetin objektif dari Dragon yang kita tahu udah dua Dragon Abyssal sama Holy-nya. Tapi di sisi lain juga dari arah atas kita sudah melihat adanya Outlaw yang sedang berfokus dengan seorang SG, tapi ternyata Outlaw tidak bisa menahan damage yang begitu besar. Dari arah belakang juga kita sudah melihat dari arah bawah sudah ada pergerakan dari seorang Hayate, tapi ternyata Hayate tidak bisa. Masih bisa kabur ternyata dengan adanya Jarvis dari arah belakang, tapi sedangkan Nunu yang menjadi bahan bulan-bulanan seorang kayak itu, tapi ternyata dia tidak bisa untuk menumbangkan seorang Nunu, masih bisa untuk mundur dan juga seorang Hayatenya masih bisa selamat. Nice juga pergerakan dari Fourth Avenue dan dari arah CGNT di sini sudah melihatkan pressure yang besar ke arah tim Fourth Avenue nih Gaban. Iya, untung tadi ada creep di tengah tuh lagi berantem, jadi tuh lane-nya kelihatan kan, dia langsung belok gitu. Kalau tadi nggak ada creep udah lurus aja tuh Hayatinya kayaknya. Dan yes, kalau kita lihat dari Hayatinya sendiri nih Elvi, dia udah jadi Fafnir Talon dan juga Yoga Edge. Jadi setidaknya dia akan ada tambahan 8% dari HP musuh sebagai damage gitu ya.
Dan di sana sudah ada efek slow gitu istilah movement speednya akan berkurang musuhnya kalau kena hit ya. Jadi Shuriken Toss-nya bakal menyiksa banget nih untuk teman-teman dari Hearts GGNT. Cuman kalau kita lihat sendiri dari alainya udah berani, udah pede lagi untuk melawan Omennya karena dia udah ada 2 item mid lah istilahnya semi untuk defense-nya dia ya. Oke, langsung aja dikunci menggunakan Dread Embers-nya. Dan Sunset langsung masuk di sana. Arab langsung fight versus everybody. Langsung dilawan oleh GFJ. Harus mundur tapi sayangnya tumbang dulu. Kaito. Set of submission dikeluarkan. Masih dihit aja terus. Ditarik kembali Jarvis-nya. Ultinya batal. Ultinya batal, tapi di sini juga pergerakan dari Fort Avenue memang sangat-sangat cepat, apalagi dari teman-temannya untuk mensupport ke arah seorang Kaito, berhasil untuk mendapatkan 2 orang dancer dari tim Hearts GGNT. Tapi dari arah atas juga kita sedang melihat adanya tim Hearts Hound dan juga Jasper mencoba untuk fokus ke arah Liliana-nya sepertinya. Tapi dari arah bawah di sini Jeopardy free banget untuk dapetin 1 tower, 2 tower bahkan ya. Tadi tower pertama terus ini tower kedua gitu yang dia dapetin. Free banget, Jeopardy gak kelihatan apa hayatnya, oke. Karena memang tadi fight-nya ditahan banget di sana ya sama FJ ya. Meskipun dia di Dead Embrace gitu, tapi teman-teman dari Fort Avenue masuk berlima itu ya bisa ditahan gitu. Shieldnya banyak banget habis dari ultimate-nya si Alain kan. Iya bener banget, tapi 30 detik lagi menuju Infinite Slayer. Siapa yang bakal mendapatkan Dragon atau Infinite Slayer tersebut? Ini juga sudah, udah dapat ternyata. Nah, lagi di spawn nih, dia lagi sedang mencari jalan tentunya ya di arah mid. Jalan, oh my god, ini udah di tengah nih. Tapi dari tim Fort Avenue ini masih fokus ke arah atas, yang dimana FG terkena Death Embrace-nya dari seorang Omen, tapi tidak bisa ngapa-ngapain lagi, masih bisa untuk mundur lagi. Tapi dari arah midnya kita sudah melihat adanya Infinite Dragon, atau mungkin kita sudah melihat adanya tim Hearts 2 orang udah bersiap-siap ke arah tower di mid lane-nya. Udah ada Jastar dan juga seorang Kaito mencoba untuk memukul mundur seorang Nunu dari arah di bawahnya, atau abisnya yang kita lihat juga udah ada Jeopardy menggunakan facility-nya menuju memfokuskan ke arah towernya. Tapi di sini juga mungkin bakal ada terjadi perpecahan lagi sepertinya dengan tower yang mereka dapatkan 1 lagi dari arah mid lane-nya. Oke, 1 didapatkan di arah mid lane, lumayan untuk mendapatkan vision juga di arah jungle musuh, dengan sementara island-nya harus mundur dulu. Jadi memang teman-teman dari Hearts harus kiting dulu, menarik teman-teman dari Fort Avenue untuk berpisah. Ya contohnya seperti ini AOE-nya. Oke, di Mike Golemnya berhasil dicuri dari penggunaan Iron Blast-nya si Tulen ya. Bagus banget, dia percaya diri banget mengeluarkan skillnya, dapat gak dapat ya wes gitu kan, dikeluarin aja. Langsung ditarik aja, masih di kiting tentunya oleh Jester FKT dan juga Kaito. DIY Free Holy Dragon tentunya mendapatkan buff untuk depan temannya. Dan dari Fort Avenue harus mundur dulu karena tadi tambahan buff ini untuk war dengan perolehan gold yang kita bisa bilang juga sudah berbeda ke arah 3000. Lu harus hati-hati sih untuk fight langsung berhadapan gitu, langsung tabrak gitu istilahnya ya. Memang di sini kuncinya outlaw, mungkin dia harus mancing-mancing alainya pisah gitu kan. Karena kalau lain diajak war 5 versus 5 seneng banget sih. Seneng banget, apalagi ultimate-nya memang ada yang meledak dan juga area gitu ya, yang dimana memang menguntungkan untuk timnya sendiri. Apalagi di sini juga sudah ada pergerakan dari outlaw yang dimana udah tercicil oleh FG, tapi ada seorang Keita juga mencoba untuk fokus ke arah towernya. Tapi mungkinkah bakal ada terjadi fight lagi ke arah Abyssal yang kita tahu dari tadi mereka memang sudah mengincar tower-tower dari Fort Avenue. Udah pergerakan dari seorang Nunu mencoba untuk fokus atau seenggaknya buying time ke arah teman-teman yang di atas biar bisa mundur dulu, atau seenggaknya bisa nge-clear minionnya dulu. Apalagi di sini tim Hearts udah mengungguli creep minionnya atau creepnya mereka biar bisa terus maju ke arah towernya dari Fort Avenue. Karena mereka juga berguna gitu ya. Terus di sini udah ada Infinite Slayer juga yang mungkin tidak adanya terjadi kontes langsung didapetin oleh tim Hearts dengan begitu gampangnya. Waduh, dengan begitu mudahnya. Meskipun ada reduksi damage dari Holy Dragon ya. Maksudnya kan nggak bisa dapat 2 sekaligus sebenarnya gitu. Cuman karena emang nggak ada yang ganggu sama sekali, wes itu santai-santai aja ngambilnya kan. Dan itu mungkin dia Tulen kita sedang meng-owning tampaknya 2-1-3, tapi goldnya tuh 11.000 sendiri loh. Waduh, ini udah tampaknya menunjukkan keperkasaannya juga ya Tulennya. Menggunakan skin tentunya Kaiming yang bisa kalian dapatkan di shop seharga 999 voucher. Waduh, jualan juga nih. Bisa lah jadi sales Garena ini ya. Aduh. Tapi di sini juga udah terlihat adanya Jasper yang mencoba untuk memfokuskan areanya atau visionnya ke arah seorang Hayate, seorang Jarvis dan juga Nunu. Dibantu dengan seorang DIY yang dimana kita sudah melihat udah ada pergerakan dari seorang Jeopardy mencoba untuk clear creepnya, tapi di sisi lain juga udah ada pergerakan dari seorang Nunu. Jarvis juga di situ nggak bisa ngapa-ngapain, tapi Nunu terkena cukup banyak damage dari seorang Jeopardy. Terus dari arah mid lane-nya kita sudah melihat adanya minion yang masuk, creep yang masuk, udah ada Dragon juga yang bisa mereka gunakan untuk memancing keributan dan juga
juga berhasil untuk mendapatkan satu tower. Tapi di sini juga masih fokus ke arah outlaw-nya atau mungkin ke arah Arabnya seorang Liliana di situ bisa jadi menjadi prioritas dari tim Heart tersebut. Tapi kita lihat juga di sini agak sedikit susah ya untuk tim Heart bisa ngasih damage yang lebih lagi ke Fort Avenue karena mereka benar-benar ngejagain kasih defense-nya. Tapi kita lihat juga di sini sudah ada pergerakan di seorang Nunu ke arah depan untuk membayangkan ke arah depan, tapi ternyata udah satu orang yang berhasil untuk dieliminasi tapi masih bisa hidup dari seorang Nunu. Di sini masih mencoba untuk fokus ke arah teman-temannya tapi masih bisa selamat. Ternyata tinggal dari tim Heart-nya bisa atau enggak ngebalikin keadaan yang dimana ini satu orang, jadi 1-1 lah sebenarnya. Ini sudah sesuai yang challengers bilang ya, it's Captain time. Terus lihat dikeluarkan langsung full shot, masuk ke arah Liliana ya, cukup sakit tapi berhasil dikunci oleh satu orang. Lihat embrace-nya harus tumbang, sayangnya tidak bisa lebih maju lagi di sana. Dan sekarang 3 orang masih bisa kamu defend, langsung menghadapi 4 orang. Nunu Junior harus mundur dulu, Pusilan sakit banget full shotnya, ya ampun. Bracelet option bisa dikeluarkan berusaha untuk men-zoning teman-temannya. Tapi sayangnya tower di arah bawah sudah langsung dimasuki oleh Creep di sana dan harus tumbang. Di atas pun juga sudah mulai untuk digrogoti tentunya dari teman-teman Hearts. Apakah langsung ke N? Cukup sakit ke arah core-nya. Harus di-defend juga oleh teman-teman Fort Avenue. Dipukul mundur kembali. Hayati sudah hidup. Langsung Shuriken Toss maju ke depan. Tapi cicilan damage-nya sakit banget Company. Langsung saja menembus ke arah atas. Dan yes, Creep sudah datang dari atas dan mid. Apakah langsung di N? Dan yes, langsung This is the game untuk pertandingan atau permainan pertama dari Heart.